Hi everyone, good morning. This is Ibu Ella speaking, and today we are going to talk about business ethics and social responsibility. Right. So today we are going to learn about the responsibilities of firm for their customers, their employees, stockholders and creditors, the environment, their communities in terms of their business ethic. And business ethic means how they conduct their business from in daily activities ethically. Explain the cost that firms incur in fulfilling their social responsibilities. What is ethics? If we were in a real classroom right now, I'm going to ask you what is ethics. So, business ethics and social responsibility will determine our business decisions, and it will determine our firm's earning and then the value of the firm. Business decision is we have to recognize how business decision affect society, and we have to follow a set of ethical principles when making business decisions. The rationale for business decision is if we make unethical business decision, it will benefit to one or more employee, but it will have an adverse impact on other stakeholders on the environment. So we have to be reliable, we have to be trustworthy, a business needs to have a principle and morality and responsibility. The example of common unethical decisions is, for example, a car dealer who tries to sell a car at a sticker price. Maksudnya ini adalah jadi ini contoh-contoh keputusan-keputusan bisnis yang tidak etis. Jadi car dealer itu penjual mobil, dia misalnya mau menjual mobil dengan dia taruh harganya 200 juta, padahal sebenarnya harganya cuma 150. Nah, terus habis itu nanti dia bilang, ya boleh ditawar, tawar sampai 180, baru dia dapat untung gitu. Nah, sebenarnya itu tidak etis. Kemudian misalnya salesman komputer yang dia menjual komputer yang lebih mahal. Jadi sebenarnya konsumen itu tidak terlalu butuh komputer yang mewah-mewah, tapi salesnya bujuk-bujuk supaya diambil yang paling mahal, padahal harusnya tidak, itu sebenarnya tidak etis. Kemudian misalnya manajer dia hire someone who is not the most qualified, but he hired them because they are his friend or his family. Nah, that is unethical. Or manager tries to avoid paying employees. Jadi manajer cari-cari alasan untuk tidak membayar pegawai, itu juga tidak etis. Ini contoh yang lain. Or can you tell me? Just answer for yourself. Can you tell me what type of unethical business decision here? So we can see that there must be a construction business or a business doing some construction work, and then they dump the dirt in the river, and then it can cause damage for the environment. If we make unethical decision, it will impact the business. Kalau kita membuat keputusan-keputusan yang tidak etis, itu dapat mempengaruhi bisnis. Jadi, consumer may avoid buying firms product in the future. Kalau kita melakukan keputusan yang tidak baik, bisa saja di masa depan konsumen nggak mau lagi beli barang tak. Firms may have difficulty hiring new employees. Bisa saja perusahaan susah mencari karyawan baru karena orang-orang bilang, ih nggak baik kerja di situ, nggak bagus gitu perusahaan, nggak bagus ke prinsipnya, nggak baik suka sih kalasi dan lain sebagainya. How people may avoid atau mungkin banyak yang mau kerja di perusahaanmu tapi bukan orang-orang yang terbaik, bukan orang-orang dengan kapabilitas terbaik yang pergi datang ke kau untuk kerja. And then firm may be unable to obtain funding in the future. Kita bisa susah mendapatkan funding, pendanaan dari bank atau apa-apa karena kita dinilai sering melakukan tindakan-tindakan tidak etis. Kemudian firm possibly subject to severe penalties imposed by the government. And of course, kalau kita melakukan tindakan bisnis yang tidak etis, kita bisa dapat penalti hukuman dari pemerintah. Impact on firm value. Jadi kita ada contoh di sini, ada sebuah rumah sakit di Amerika namanya Columbia Hospital. Dia overbilled for services. Jadi dia menagih tagihan terlalu banyak. Jadi misalnya harusnya operasi usus buntu biayanya cuma 2 juta, dia pitagi 5 juta. Kemudian karena itu terus-menerus terjadi, akhirnya banyak karyawannya yang resign. Habis itu dia punya value of stock, dia punya harga saham itu jadi jatuh banyak gitu. Kemudian ada lagi perusahaan namanya Sunbeam yang dia
dia melakukan overstate earnings, jadi dia melebih-lebihkan pendapatannya. Jadi dia melapor dia punya pendapatan 1 miliar, padahal pendapatannya cuma 700 juta misalnya. In order to enhance compensation for top managers. Jadi dia melakukan itu karena dia mau manajer-manajer atasnya, top manajemennya itu dapat bonus yang lebih besar. Kemudian gara-gara itu banyak many stockholders sold their share, drop the stock price down. Dan karena ketahuan, akhirnya harga sahamnya anjlok dan karena banyak pemegang saham yang menjual sahamnya di perusahaan itu. Columbia stock price after overbilling. Jadi ini yang terjadi di Columbia tadi, di rumah sakit yang tadi, dia melakukan overbilling toh. Jadi lama-lama dia punya saham menjadi turun. Jadi ketika Columbia melakukan overbilling, akhirnya dia punya harga saham jadi terjun bebas. Kemudian Sunbeam juga seperti itu. Nah, ini yang Sunbeam lakukan ini berbahaya sekali ya. Jadi dia melebih-lebihkan laporan keuangannya. Jadi pemegang saham baca dia punya laporan keuangan, wah kelihatannya banyak sekali pemasukannya, padahal sebenarnya tidak. Ternyata ketahuan dan mereka melakukan itu, mereka melakukan overstatement, mereka melebih-lebihkan pendapatannya karena mereka mau kasih bonus yang besar buat manajer-manajernya. Nah, itu kan sama sekali tidak etis ya. Itu juga pernah terjadi baru-baru sama Garuda. Jadi baru-baru Garuda ini, bukan baru-baru, tahun lalu ya. Tahun lalu kalau nggak salah, betul. Tahun lalu itu Garuda melakukan kejanggalan dalam laporan keuangannya. Jadi dia punya auditor sama akuntan publiknya, auditor eksternalnya juga di ini. Jadi laporan keuangannya itu dia membukukan laba bersih setara 11,3 miliar. Nah, tapi ternyata banyak dia punya komisaris Hairul Tanjung sama Doni Askaria, saat ini dia sudah tidak menjabat lagi, dia menganggap itu tidak sesuai dengan PSAK. Jadi akhirnya BI panggil direksi Garudanya. Begitu. Nah, pokoknya akhirnya ini berujung ke direkturnya Garuda dicopot, diganti. Toh begitu. Jadi kalau kalian ikuti, if you guys are following the Garuda case, no, sorry, if you guys following the Garuda case, you will see that there are a lot of problems dan akhirnya ya itu karena dia BUMN, akhirnya Kemenkeu dan Menteri BUMN ini dan akhirnya mereka diberikan sanksi dan karena juga terjadi they did some unethical business decision there ya tentu tidak etis ya kalau dia tidak melakukan pelaporan sesuai dengan PSAK akhirnya dia dapat hukuman, they got penalties for 100 million rupiah and then the CEO was also replaced begitu. Nah, jadi itu contohnya. Nah, this is another example. Jadi ini ada kasus, ini bapak ini. Jadi ini ada kasus untuk perusahaan yang bernama United Continental Holdings atau United Airlines. United Airlines is a airline company, perusahaan penerbangan di Amerika. Ini terjadi beberapa tahun lalu. Saya lupa tahun berapa. Oh, tahun 2017. Nah, kasusnya adalah ada seorang penumpang, bapak ini, yang dipukul sama ininya. Jadi, waktu itu United Airlines ini mereka suka menjual tiket terlalu banyak dari jumlah kursinya. Jadi misalnya kursinya ada 100, dia jual tiket pesawat 103. Karena mereka beranggapan selalu ada penumpang yang tidak jadi berangkat, jadi mereka merasa rugi. Padahal terjual itu semua 100 tiket sesuai dengan kursi real. Nah, jadi mereka melakukan yang namanya overbooking. Nah, kemudian overbooking, jadi terlalu banyak tiket dia jual. Nah, bapak ini disuruh turun. Jadi bapak ini dengan 2 orang lainnya disuruh turun karena dia mau kasih kursinya ke orang lain. Nah, habis itu dia janji kompensasi. Dia bilang, Bapak silahkan turun, nanti kami kasih tiket gratis, tapi di jam yang lain, terus nanti kami kasih hotel dan lain-lain. Nah, tapi Bapak ini dia seorang dokter, dia nggak mau turun. Dia bilang, oh nggak bisa, saya kan sudah beli, saya mau naik pesawat ini, saya harus naik penerbangan ini. Nah, karena dia tidak mau, akhirnya dia dipaksa, so he was dragged dragged from his seats, jadi dia ditarik dari kursinya, kemudian diseret sampai dia ini sampai berdarah seperti ini. Kemudian blundernya adalah the CEO of United Airlines, he calls this man is disruptive and belligerent. Jadi dia menganggap bahwa orang ini anak mau bekerja sama begitu. Nah, tapi kan banyak orang video, banyak orang tidak setuju. Akhirnya banyak orang juga yang bilang, wah ini racism.
Akhirnya apa yang terjadi? Sahamnya, ini kejadiannya di sini, di bulan Maret sampai ke April tahun 2017, akhirnya kejadiannya adalah sahamnya menjadi sangat turun seperti itu. Menjadi sangat turun sahamnya, jadi jelek karena kasus ini. Jadi kita lihat bagaimana we can see how when a company makes an unethical decisions, it will impact its value. Kalau kita sebuah perusahaan membuat keputusan yang tidak etis, maka itu akan mempengaruhi nilai perusahaan itu. A company has a responsibility to its customer. It has to be responsible in making its production. Jadi ketika dia memproduksi produknya, dia harus ensure bahwa produk itu aman untuk dikonsumsi konsumen. A company producing its product, making its product, they have to ensure that the product is safe for the customer to consume, and then they need to have proper warning labels. Jadi dia harus taruh di tulisan di produknya kalau ada peringatan-peringatan. Makanya di baju itu atau misalnya di yang sekarang orang banyak pakai di bleach, di pemutih, dia tuliskan harus ada simbol beracunnya, harus ada dia tulis bahwa ini tidak aman untuk anak-anak dan sebagainya. Makanya itu semua produk yang kalian beli, produk yang ada di pasaran itu biasanya harus ada label dan ada peringatannya. It was a way for a company to be responsible, and then they have to give warnings about what their products ingredients are and how to use it, ya seperti itu. Jadi itu bagian dari tanggung jawabnya secara etis. So they have to ensure that customer is safe to consume their products. Kemudian dia juga harus melakukan praktek-praktek penjualan dengan cara yang bertanggung jawab, responsible. They have to discourage overly aggressive sales tactics. Jadi tidak boleh kita melakukan taktik sales yang terlalu agresif, yang overly agresif. Makanya di banyak tempat di Eropa, MLM itu tidak disarankan dan tidak disukai karena it's overly aggressive sales tactics begitu. Tactics. Kalau di Indonesia sih masih boleh ya, di negara Asia banyak masih boleh. Di Amerika jadinya boleh, tapi di Eropa it is frowned upon. Jadi di Eropa itu those kind of sales practices is frowned upon. Orang nggak suka. Discourage deceptive advertising, jadi tidak boleh ada sebaiknya tidak melakukan iklan yang deceptive, jadi mengelabui konsumen begitu. Makanya juga di semua negara pasti ada badan-badan perlindungan hak konsumen. Itu adalah bagian dari usaha pemerintah untuk melindungi konsumen masyarakatnya supaya tidak dieksploitasi atau tidak dibodoh-bodohi perusahaan. And then companies have to use customer satisfaction surveys, yang artinya biasa perusahaan itu melakukan survei apakah pelanggan puas atau tidak. Contoh paling kecil mau saja kalau kita ke Alfamart itu biasanya ada Alfamart atau Indomaret tuh kita harus tindih puas atau tidak puas, gambar senyum atau frown gitu. We have to ensure responsibility, establish a code of responsibilities, guidelines for product quality, guidelines about how to treat employees, customers, owners. We have to monitor complaints and obtain and utilize customer feedback. Jadi perusahaan harus memastikan tanggung jawabnya dengan dia harus membuat guideline, panduan bagaimana kualitas produk tersebut harus dijaga. Dia harus membuat panduan bagaimana memperlakukan karyawannya, konsumennya, dan pemiliknya. Jadi ada panduan tertulis tentang dia punya ethical conduct. Kemudian dia harus monitor, tidak boleh cueki komplain. Kalau ada komplain, dia harus diladeni, dicek ada komplain atau tidak, dan harus kalau ada komplain ya bagaimana solusinya, seperti itu. Tidak boleh kalau komplain itu datang dan dicuek-cueki saja, tidak baik. Makanya sekarang kalau kalian mau komplain tentang view, IndiHome semakin banyak ya, kalian tinggal DM, tinggal SMS, tanya di Twitter. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa blow up di Twitter. Nah, itu biasanya selalu datang langsung. Biasanya sih kalau zaman sekarang tuh cepat tanggap adminnya. Jadi kalau kita ada komplain, biasanya adminnya cepat balas dan dia akan cepat ini. Itu bagian dari responsibility-nya dan itu bagian dari ethical guideline-nya. Karena dia akan jauh lebih rugi kalau dia tidak respon. Orang akan blow up di sosmed, dia akan jelek-jelekkan tuh produk kalau dia punya komplain tidak dilayani. Jadi justru lebih merugikan perusahaan kalau di komplain itu dicueki. Kemudian companies need to obtain and utilize customer feedback. Jadi ketika konsumen memberikan feedback, memberikan umpan balik,